Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak yang di belakang kagak kedengaran suaranya. Ngantuk Pak? Udah ngantuk belum? Bu, ngantuk. Saya berharap pada ngantuk semua ini, terus tidur. Sekali lagi untuk menambah syiar kita pada malam hari ini, jawab salam saya dengan semangat. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan meninggal dalam keadaan husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ashabul fadilah, hadratil asatizatil a'izza, wa ru'asa'il kurama, akhussu bidzikri sahibil fadilah al-mukarram akhi fillah walillah al-ustaz Abdul Jawad SPDI. Tadi SAG atau SPD? Apaan aja. Juga para asatiz yang begitu banyak hadir, baik dari Tambun SAG, Sungai Angke disingkat SAG, Tambun Semer dari perumahan di belakang Tambun Sungai dan sekitarnya. Teriring doa buat guru-guru kita yang mohon maaf tidak bisa saya absen satu persatu. Demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan semoga para asatiz wal asatidzah yang hadir pada malam hari ini senantiasa berada dalam dekapan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, yang terlupakan Ketua DKM Adinda Ustaz Adi Busoleh dan juga Ketua Panitia namanya Nijar Muhammad Ihsan. Yang kemarin ke rumah saya itu Nijar saya bilang ente itu ternyata suaminya Siti Masito. Dia nggak terima, dia enggak, pacar saya bukan Masito. Bapak Ibu yang saya hormati, selayaknya sejujurnya yang ceramah hari ini adalah malam ini Kiai Zulfa dan Kiai Badrul Zaman. Saya cuma ibarat mobil ban serep doang. Sambil menunggu Kiai Badrul Zaman datang, saya persilakan untuk naik di sini. Kemungkinannya dua, kalau kiainya 5 menit saya bicara sampai selesai. Tapi kalau misalkan kiainya 2 jam kagak sampai-sampai, saya turun duluan, udah lama aja. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya lihat jamaahnya lebih dominan ibu-ibu Pak ya. Perasaan di mana aja ibu-ibu jauh lebih mendominasi dibandingkan bapak-bapak. Dan saya melihat memang ada
kesungguhan yang luar biasa dari kaum ibu. Kalau ada acara, bapak-bapak di depan saya lihat satu pun nggak ada yang bawa tas. Tapi ibu-ibu saya lihat 99,99% bawa tas. Tentu kita tahu maksudnya ya. Kalau bapak-bapak itu kan pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak sepanjang galak. Galak itu pendek. Makanya kalau bapak-bapak ada acara di mana aja saya lihat nggak ada yang bawa tas. Kenapa? Kalau ada makanan di depan habis semuanya disikat. Kagak mikirin anak. Coba kalau ibu-ibu dia sayang anak, saat disuguhkan sesuatu ada di hadapannya, alhamdulillah tasnya ada. Maka saat itu sambil melihat kiai ceramah tuh tangannya masuk ke dalam tas. Biasanya begitu. Tapi ini bukan di sini, bukan di Amerika bagian selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad itu hari lahir dan wafatnya itu sama harinya. Wafat beliau juga hari Senin. Lahir beliau hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Bedanya cuma di waktu. Kalau beliau dilahirkan pada hari Senin, kubaila subhi, menjelang subuh. Dan beliau wafat pada hari Senin juga, tapi waktunya waktu duha, waktu pagi, sekitar jam 7 atau jam 8. Dan Nabi kita itu berbeda dengan para Nabi yang lain. Berbedanya di mana? Nabi kita itu satu-satunya Nabi yang pada saat dilahirkan sama sekali tidak menangis. Nabi yang lain masih nangis, Pak. Nabi Adam doang nggak nangis. Kalau Nabi Adam nggak pernah diberanakin. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya. Artinya Nabi Adam itu adalah Nabi yang tidak pernah mengalami masa kecil. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah saat diciptakan dengan tanah, dengan iradah Allah, dengan kun fayakun dari Allah. Nabi Adam tercipta dan terlihat usia Nabi Adam seperti sudah berusia salasan wa salasin, 33 tahun. Jadi Nabi yang tidak pernah mengalami masa anak-anak adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena itu Nabi Adam terlahir tidak berkhitan, tidak bersunat. Satu riwayat mengatakan Nabi Adam terlahir sudah berkhitan. Tapi kalau kita melihat sejarah dari 124.000 Nabi dan Rasul yang Allah kirim ke muka bumi ini, yang dijelaskan dalam Al-Quran sebanyak 25, 13 itu terlahir dalam keadaan berkhitan dan 12 itu belum berkhitan. Dan ternyata yang belum berkhitan salah satunya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nanti syariat khitan itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun-temurun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kita itu terlahir sudah makhtunan biyadihil inayah. Nabi kita terlahir sudah berkhitan. Karena itu buku sejarah tidak mencatat siapa orang yang pertama kali mengkhitankan Nabi. Itu tidak ada sejarah mencatat dikhitankan oleh siapa. Karena Nabi kita terlahir sudah berkhitan. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini sedikit saya ingin menyampaikan tentang satu sholawat yang kemudian kita kenal dengan sholawat Nariyah. Sholawat itu jenisnya banyak Bapak Ibu. Ada sholawat Nasoriyah. Saya yakin ini Bapak Ibu udah hafal sholawat Nasoriyah. Hafal Pak sholawat Nasoriyah? Belum ya?
Nasoriyah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuhliku biha a'da'ana wa ussadana. Itu namanya sholawat Nasoriyah. Ada sholawat tibil qulub, ada sholawat nariyah. Ini barangkali yang sangat populer di telinga kita tentang sholawat nariyah. Di sini suka baca sholawat nariyah nggak Pak? Bu, suka baca sholawat nariyah nggak? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam. Itu nariyah benar? Ya, nariyah. Alhamdulillah sama berarti masalahnya. Di sini juga sering baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, Bapak Ibu. Baca ya. Nah, sebelum sedikit saya sampaikan tentang sholawat nariyah, kita baca doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan bil jasad. Ini sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Ketua DKM tadi, Ustaz Adi Mussoleh, itu sebetulnya inna nas'aluka salamatan fidin, semuanya lengkap ada di sini. Cuma kadang-kadang kita memaknainya itu hanya secara tekstual, tidak kontekstual. Kita memaknainya secara harfiah saja, tapi kita tidak memaknainya secara substansial. Maksudnya begini, kalau kita baca doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, itu artinya doa ini mengajarkan kepada kita yang namanya salamatan fid din. Orang Islam harus punya pesantren, orang Islam harus punya pendidikan yang bagus. Kenapa? Inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah, aku mohon padamu berikan keselamatanku di dalam agama, berikan keselamatan agama pada diriku. Artinya untuk kita bisa selamat di dalam mengarungi kehidupan, fondasinya adalah agama, dan fondasi agama itu bisa kita dapatkan dari dunia pendidikan dan dari dunia pesantren. Pada hakikatnya ketika kita berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu kita diperintahkan umat Islam untuk bikin pesantren. Ini makna nas'aluka salamatan fid din. Kemudian wa afiatan fil jasad, ya Allah berikan kesehatan pada jasadku. Artinya kita umat Islam disuruh bikin rumah sakit, Bapak Ibu. Afiatan fil jasad, keselamatan, keafiatan, kesehatan dalam jasad, itu artinya orang Islam harus punya rumah sakit. Afiatan fil jasad. Baru wa ziyadatan fil ilm, ya Allah berikanlah ketambahan buat ilmu kita. Ziyadatan fil ilmi, ya Allah tambahkanlah ilmu kami. Artinya untuk bisa bertambah ilmu berarti kita harus punya lembaga pendidikan. Ini makna daripada ziyadatan fil ilmi. Dan alhamdulillah orang-orang tua kita, guru-guru kita di zaman dulu telah merintis lembaga-lembaga pendidikan, dan ini dalam rangka mengamalkan doa yang sering kita baca yang namanya ziyadatan fil ilm, yakni agar kita senantiasa bertambah keilmuan kita. Baru wa barakatan fil rizq, ya Allah berikan keberkahan dalam rezeki. Artinya umat Islam harus rajin bekerja, kalau perlu bikin PT, ini maksudnya. Wa barakatan fil rizq, kita diperintahkan untuk maju secara ekonomi, kalau perlu kita bisa bikin PT supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang berkah. Ini doa sederhana, sering kita baca, bahkan udah jadi gacoan. Orang kampung kita itu udah jadi lalapan kita. Tapi kita hanya memaknai secara tekstual, kita belum memaknai doa ini secara kontekstual. Artinya yang substansial itu pada hakikatnya kita harus merenungi makna doa ini. Ternyata perintah untuk bikin rumah sakit, perintah untuk meningkatkan lembaga pendidikan yang berkualitas, itu ada dalam doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Saya yakin Bapak Ibu udah paham nih, udah ngerti doanya, udah hafal. Tinggal pemahamannya mari kita tambahkan melalui momentum peringatan Maulid pada malam hari. Kemudian kita sering baca sholawat.
Sholawat itu namanya sholawat nariyah. Satu-satunya sholawat yang memang di dalamnya menjelaskan tentang kesempurnaan akhlak Nabi itu cuma sholawat nariyah. Kalau yang lain seperti tibil qulub itu hanya untuk mengobati hati. Tapi kalau nariyah ini betul-betul kesempurnaan akhlak Nabi terkandung di dalam makna sholawat nariyah tersebut. Tapi zaman sekarang kadang-kadang bocah banyak yang macam-macam ini Bapak Ibu. Dia bikin sholawat macam-macam. Saya kemarin ada bareng sama salah satu kiai yang menjelaskan tentang baca sholawat. Terus saya sampaikan, kiai pernah dengar sholawat bid'ah apa belum? Dan memang ada sholawat bid'ah, iya, namanya sholawat sorun. Sholawat sorun, maksudnya sholawat, ragamnya sholawat menjelaskan tentang merek-merek mobil, namanya sholawat sorun. Serena, Yaris, Suzuki, dibaca ragam sholawat. Serena, Yaris, Suzuki, Xenia, Rasmi, Mitsubishi, Soluna, Jazz, Honda City, Avanza, Mazda, Vivi. Itu dikata sholawat. Ini sholawat bid'ah ini mah. Iya. Ini bukan sholawat ya. Tapi sholawat itu memang luar biasa. Sholawat nariyah terutama. Yang pertama nih kita baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman yang tanhalu bihil. Apa makna tanhalu bihil uqad ini? Ya, ini Allahumma sholli sholatan, ya Allah sholli sholatan, sampaikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad. Sholawat yang bagaimana tanhalu bihil uqad, yang dapat menguraikan, yang dapat menggeraikan, yang dapat melepaskan segala bentuk ikatan-ikatan. Maksudnya ada sesuatu yang tidak mengenakan, baca sholawat maka sesuatu itu akan terlepas, yang tidak enak akan terlepas. Dan ini ternyata berdasarkan salah satu latar belakang. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, Sayyidina Hamzah wafat di perang Uhud, beliau meninggalkan beberapa orang anak. Dan anak Sayyidina Hamzah ini menjadi rebutan. Dan yang menjadi rebutan bukan orang sembarangan yang merebutkannya. Yang pertama adalah Sayyidina Ja'far, berebut ingin mengambil putra putri daripada Sayyidina Hamzah. Kemudian yang kedua Zaid bin Harisah, dan yang ketiga adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiga orang ini bergelut ingin mengambil putri daripada Sayyidina Hamzah. Ini bertikai ini Pak, berantem. Sayyidina Ali ribut dengan Ja'far, Sayyidina Ja'far ribut dengan Zaid bin Harisah. Ketika ketiga orang ini ribut ingin mendapatkan putri daripada Sayyidina Hamzah, maka ketiga orang ini dipanggil oleh Nabi. Ini maksudnya tanhalu bil uqad. Nabi ingin melepaskan segala sesuatu yang membuat tiga orang ini tidak nyaman. Nabi panggil Sayyidina Ja'far. Ja'far itu kakaknya Sayyidina Ali, beliau adalah putranya Abi Thalib juga. Ja'far bersikeras untuk mengambil putri daripada Sayyidina Hamzah, dan beliau merasa paling berhak untuk mendapatkannya karena beliau paling tua. Sayyidina Ali masih adiknya. Tapi kemudian Nabi panggil ketiga-tiganya. Nabi nasihatin, tapi Nabi memberikan nasihat, memberikan solusi, membuat tiga orang ini sama sekali tidak ada yang tersinggung. Dan pada saat itu Sayyidina Ja'far dipanggil sama Nabi. Ja'far, apakah kau ingin mengambil putri daripada Sayyidina Hamzah? Iya Nabi, saya ingin mengambil putri Sayyidina Hamzah. Ja'far, kamu harus tahu ya, di dunia ini yang bentuk tubuhnya
dan bentuk akhlaknya paling sama dengan aku adalah kamu. Nabi menyatakan, beliau mengagumi Sayyidina Ja'far supaya Sayyidina Ja'far tidak tersinggung, supaya Ja'far tidak lagi memperebutkan putri daripada Sayyidina Hamzah. Nabi menyatakan, kamu adalah orang yang paling mirip denganku, baik wajah maupun perilaku. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ja'far ketika mendengar Nabi memujinya? Sayyidina Ja'far seketika itu bangun dari tempat duduknya dan berjoget tanpa dia sadar. Ini juga bisa dijadikan dalil hukumnya joget boleh apa enggak. Ternyata joget ada dalilnya, dalil joget ya. Jadi kalau misalkan nanti anak-anak Marawis ada yang joget, nggak apa-apa. Imam Ja'far, Sayyidina Ja'far pernah berjoget karena girang, karena senang diserupakan dengan Nabi dari sisi tampang, dari sisi rupa maupun dari sisi perilaku, membuat Sayyidina Ja'far itu senang dan berjoget tanpa ia sadar. Kemudian Zaid bin Harisah, kata Zaid bin Harisah, Ja'far enak banget diseramain sama Nabi. Tapi kemudian Nabi menasihati Zaid bin Harisah, wahai Zaid bin Harisah, kamu tidak usah kecil hati, karena kamu adalah orang yang aku jadikan sebagai anak angkat. Ini sebelum turun maja'ala adbiya'akum abna'akum zalikum qaulukum biafwahikum. Sebelum ayat ini turun, jangan pernah kau jadikan anak-anak angkatmu sebagai anakmu. Zalikum qaulukum biafwahikum, itu hanya ucapanmu belaka. Maka pada saat itu Nabi mengangkat anak yang bernama Zaid bin Harisah, tapi kemudian Nabi cabut kembali, tidak dijadikan sebagai anak angkat. Tapi Nabi memberikan kabar gembira kepada Zaid bin Harisah supaya tidak tersinggung dengan Ja'far. Zaid bin Harisah Nabi menyatakan untuk Zaid bin Harisah, Zaid, hanya ada satu nama dari sekian banyak jumlah sahabat-sahabatku yang namanya tertulis dalam Al-Quran, dan itu hanya nama kamu, wahai Zaid. Zaid setelahnya diberikan informasi oleh Nabi bahwa satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran hanya Zaid. Zaid bin Harisah pun tanpa sadar bangun dari duduknya dan beliau joget lagi. Udah dua nih yang joget bu. Ntar bapak-bapak bangkit dari sini langsung joget nih. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, kalau begitu Ja'far lebih utama dari saya, wahai Nabi. Zaid lebih utama daripada saya. Kenapa? Mendapatkan julukan yang luar biasa, mendapatkan pengakuan yang luar biasa dari Nabi. Tapi kemudian Nabi menyatakan, wahai Ali, kamu tidak boleh seperti itu. Tahukah kamu bahwa posisimu denganku sama seperti posisinya Musa dengan Harun? Artinya apa? Begitu dekatnya Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad sampai disejajarkan antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Sayyidina Ali mendengar itu senang, beliau bangun dan beliau joget lagi. Ini dari joget Pak, tapi jogetnya awas. Joget yang mereka bertiga ini bukan ngangkat tangan, tapi tangannya tetap tertutup seperti ini. Makanya kalau joget itu boleh, tapi tangannya begini, keteknya jangan kelihatan, apalagi perempuan agak boleh begini. Nah itu kalau kita joget Marawis itu nggak apa-apa, tapi tangannya jangan sampai ke atas dan terlihat bulu ketiak kita. Jangan. Ini dalil boleh joget. Terus kalau ada dangdut berarti boleh joget dong kalau begini. Ini singgah Pak, beda ya. Ini ekspresi kegembiraan saja yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, dan kebetulan yang menghibur adalah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan makna tanhallu bil muqad, artinya Nabi dalam setiap kali memberikan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi di kalangan para sahabat, itu semuanya keluar dari satu ruangan. Yang tadinya datang merengut, yang tadinya datang bersedekah, pulang dengan kegembiraan masing-masing. Ini yang dimaksud dengan tanhallu bihil muqad. Ini belum nyampe.
Terus sampai mana balik kita orang mana ini? Hah? Masih jauh. Udah 10 menit ada? Hah? Masuk belum 10 menit sebelum. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah ini sedikit saja saya sampaikan di sini. Nanti selebihnya kita datang ke pengajian ya. Kenapa? Tentu panitia Maulid ini berharap kalau kita pengajian tentu berharapnya lebih banyak dari ini jamaahnya. Karena biasanya kalau lagi Maulid memang banyak ya. Tapi ketika subuhnya kelihatan sedikit dan kemudian juga jumlahnya pasti sedikit. Karena itu nanti saya tambahkan di pengajian kita di sini, di kajian kita bulanan di sini, insya Allah lanjutan daripada sholawat yang telah saya sampaikan tadi. Saya minta, saya udah lama ini, udah capek banget saya dari subuh tadi, udah keluar dari rumah, pulang bentaran doang ganti baju, udah berangkat lagi kemari. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa menggantikan posisi saya sebelum Kibatul mungkin datang yang masih dalam perjalanan. Ini saja barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah pasti dari diri saya pribadi karena yang mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan syukran wa bil khair wal barakatuh wal najah. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran. Semoga ceramah dan ilmu yang telah disampaikan dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum meningkat acara selanjutnya untuk Maulidul Hasan yang kedua, kepada tim Mahadrah untuk membawakan sholawat 1 atau 2 sholawat kepadanya, saya persilakan dengan segala hormat.